Pertahanan Kemaritiman Indonesia. Strategi menjaga kedaulatan laut di Gorontalo. Tahun 2026, di ruang rapat Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, 8 mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan sedang melakukan simulasi diskusi kebijakan maritim. Kota Gorontalo dikenal sebagai daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Wilayah ini memiliki potensi perikanan yang besar, namun juga menghadapi ancaman seperti illegal fishing, penyeludupan, dan lemahnya pengawasan laut. Mereka mensimulasikan rapat strategis tentang bagaimana pertahanan kemaritiman Indonesia dapat diperkuat serta bagaimana implementasinya di wilayah Gorontalo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dalam diskusi simulasi pertahanan kemaritiman hari ini. Sebagai daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, Gorontalo memiliki peran strategis dalam sistem pertahanan maritim Indonesia. Mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Dari Saudari Delia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertahanan kemaritiman yaitu bagian integral sistem pertahanan negara yang terfokus pada perlindungan wilayah laut dari berbagai ancaman. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 62 dan 63 tentang pertahanan kemaritiman yaitu bukan hanya tanggung jawab yang melibatkan sinergi antar lembaga dan masyarakat pesisir. Di Gorontalo konsep ini relevan karena laut bukan hanya sumber ekonomi tetapi juga garis depan kedaulatan negara. Baik, terima kasih Saudara Delia. Sekarang kita masuk ke ancaman nyata untuk Saudara Mastin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Alpandi. Ancaman kemaritiman saat ini bersifat multidimensional di wilayah seperti Laut Natuna Utara yang sering terjadi tekanan geopolitik. Selain itu, di daerah seperti Gorontalo sendiri kita menghadapi illegal fishing, penyeludupan BBM, perdagangan manusia, perompakan skala kecil. Ancaman ini sering masuk kategori gray zone taktik, yaitu tekanan tanpa perang terbuka. Terima kasih Saudara Mastin. Untuk selanjutnya, bagaimana strategi yang dilakukan negara, Saudari Amelia? Baik, terima kasih. Untuk strateginya sendiri meliputi modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Pangkalan patroli ini perlu adanya penguatan lebih di berbagai wilayah. Untuk kawasan timur Indonesia sendiri termasuk Teluk Tomini, patroli laut ini perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, untuk penggunaan drone, satelit, dan radar pada maritim penting dilakukan untuk deteksi dini. Ya, benar sekali. Tanpa sistem intelijen yang kuat, kita akan selalu terlambat merespon. Permasalahannya adalah integrasi data antar lembaga seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, atau pemerintah daerah itu belum sepenuhnya optimal. Jadi, jika Gorontalo ini memiliki pusat monitoring pesisir berbasis teknologi, maka aktivitas kapal asing atau hal-hal yang mencurigakan itu bisa langsung terdeteksi. Selanjutnya bagaimana dengan kerjasama ASEAN, Fadilah? Kerjasama regional sangat penting karena ancaman maritim bersifat lintas batas. Melalui forum seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Defense Ministers Meeting, ASEAN Maritime Forum, Indonesia dapat bertukar intelijen dan melakukan latihan gabungan. Namun, tantangannya adalah perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota. Baik, terima kasih Saudara Fadila. Sekarang kita dengarkan suara dari rakyat kepada Saudara Rahman, dipersilahkan. Sebagai nelayan Gorontalo, kami sering melihat kapal besar dari luar daerah masuk ke wilayah kami. Kadang kami takut melapor, kadang kami berharap pemerintah untuk memperkuat patroli agar kami merasa aman. Karena bagi kami laut merupakan sumber dari kehidupan. Pemerintah daerah sebenarnya mendukung penguatan pertahanan maritim. Namun kendala kami adalah anggaran dan keterbatasan fasilitas pengawasan. Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat, TNI Angkatan Laut, dan masyarakat pesisir untuk menjaga keamanan laut Gorontalo.
Baik, apa tantangan terbesar implementasi pertahanan kemaritiman? Keterbatasan anggaran dan alutsista. Integrasi sistem intelijen, Koordinasi regional yang belum maksimal, Modernisasi armada ini membutuhkan waktu yang panjang. Baik, dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya pertahanan kemaritiman adalah sistem integrasi, ancaman bersifat multidimensional, strategi mencakup kekuatan militer, teknologi, diplomasi, dan partisipasi masyarakat. Gorontalo sebagai daerah pesisir memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas laut Indonesia. Sebagai generasi muda di Universitas Negeri Gorontalo, kita harus memiliki kesadaran bahwa menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.